Bismillahirrahmanirrahim. Kita kali ini membahas tentang syahwat. Syahwat itu hasrat ya, hasrat nafsu dan semacamnya. Ada perincian hukum kalau ada suami istri terbiasa dengan cipika-cipiki, cium pipi kiri, cium pipi kanan, atau kebalik ya. Ini sebaiknya di bulan Ramadan libur dulu. Libur dulu, nanti malamnya atau setelah Ramadan. Karena penjelasan para ulama, mencium istri itu ketika tanpa syahwat makruh. Nah, kalau ternyata di siang hari Ramadan, lalu istrinya pakai pewangi, pakai skincare kata orang sekarang, pakai perawatan yang glowing, lalu suaminya mencium, lalu tergerak hati suami nafsu, maka kemudian pahalanya berkurang. Maka sebaiknya dihentikan. Kalau kemudian sampai melakukan hal yang membatalkan, yakni bersetubuh, lebih berat lagi. Bagaimana dengan Nabi? Nabi kan mencium istri. Nah, tidak semua yang dilakukan oleh Nabi bisa kita tiru. Dalam hadis ini, kata Sayyidah Aisyah, wa kana amlakakum liirbi. Nabi meskipun mencium istrinya, beliau paling mampu di dalam menahan nafsunya, paling mampu di dalam mengendalikan hasratnya. Karena spek Nabi beda dengan kita. Kita ini gampang muncul syahwat, Nabi beda. Jadi ini berbeda dan tidak kita amalkan. Kemudian berikutnya, hakikat puasa itu bagaimana? Hakikat puasa itu dalam hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, laisa siyam minal akli wasyarbi faqat. Hakikat puasa itu bukan cuma menahan lapar dan dahaga, bukan. Innamas siyam minal lagwi warrafas. Hakikat puasa itu mengontrol ucapan, kata-kata dari berbohong, dari kata-kata tidak bermanfaat, dari hal-hal yang tidak berguna, bahkan secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan kita. Itu hakikat puasa kita seperti itu. Sehingga kemudian kita betul-betul mampu mengendalikan emosi, mengendalikan diri, dan seterusnya. Kemudian ini namanya penyakit hati ya. Penyakit hati itu ada di tengah, mulai dari tamak, iri hati, sombong, suka ngegosip, suka mengadu domba, tajassus, ujub, riya. Ini yang kemudian ketika Ramadan kita upayakan mengendalikan itu, ya, menghindari. Sebab dengan cara itu kemudian kita betul-betul puasa. Kalau istilah Imam Al-Ghazali, ini adalah puasa atau shaumil khusus. Kalau puasanya orang awam cuma menahan lapar dan dahaga tapi masih mencaci maki, lapar tapi masih berbohong, lapar tapi masih melakukan hal-hal yang tidak seyogyanya dilakukan di bulan Ramadan. Ada beberapa riwayat itu seperti sumpah palsu, berbohong, mencaci maki, mengadu domba, memperturutkan syahwat, dan seterusnya. Maka kemudian puasa kita insya Allah meningkat lebih tinggi, yakni betul-betul menahan nafsu. Sebab kemuliaan manusia itu adalah seberapa tinggi dia mampu mengendalikan nafsu. Kalau memperturutkan nafsu semua orang bisa, tapi yang mampu mengendalikan, ini yang kemudian akan semakin mulia kedudukannya di sisi Allah. Cukup sekian, semoga bermanfaat.